di sebuah desa yang damai, dengan jalan kecil yang masih dipenuhi tanaman hijau. Hiduplah seorang pria bernama Khairul, usia 30 tahun. Ia tinggal bersama kedua orang tuanya di sebuah rumah kecil berdinding papan, namun selalu bersih dan tertata rapi. Ibunya rajin merapikan halaman, sedangkan ayahnya suka menyiram tanaman hias dan pohon pisang di samping rumah. Tetangga-tetangga saling mengenal dengan baik. Setiap pagi terdengar sapaan hangat, suara ayam berkokok, dan deru lembut angin yang menggoyang daun bambu. Setiap pagi, Khairul bangun sebelum matahari naik. Ia merapikan tempat tidurnya, mandi, lalu membantu ibunya menyiapkan sarapan sederhana berupa teh hangat dan nasi goreng kampung kesukaan ayahnya. Setelah makan, ia menyapu halaman rumah ditemani ibunya yang duduk di kursi kayu. Kadang-kadang ada tetangga yang lewat sambil tersenyum dan menyapa. "Pagi, Khairul, sudah buka ya?" Khairul hanya tersenyum ramah sambil menjawab, "Insya Allah Bu, nanti habis beres-beres." Rumah mereka mungkin kecil, tapi suasana hangatnya terasa sampai ke jalan depan rumah. Tepat di depan rumah berdiri bangunan kecil berdinding kayu yang diberi cat biru muda. Di dinding depannya tergantung sebuah papan tulisan, "Pangkas rambut Mas Khairul." Rapi, murah, nyaman, tempat cukurnya sederhana. Ada satu kursi besi berlapis kulit imitasi, sebuah cermin besar yang menempel sedikit miring, kipas angin tua yang masih berfungsi, dan rak kecil berisi gunting, sisir, minyak rambut, serta alat semprot air. Lantai keramiknya selalu bersih karena Khairul rajin menyapu setiap beberapa jam. Ketika membuka tempat cukurnya, ia menggulung tirai bambu dan duduk di kursi kecil sambil menunggu pelanggan pertama datang. Pelanggan datang silih berganti, dari bapak-bapak pekerja ladang, anak sekolah, hingga pemuda desa. Saat mencukur, Khairul selalu mengajak ngobrol ringan yang membuat pelanggan nyaman. "Mas, model apa hari ini?" tanya Khairul sambil menyiapkan gunting. "Yang rapi saja, Rul. Mau kondangan?" jawab seorang bapak sambil tersenyum. Setiap kali mencukur, gerakan tangan Khairul halus dan terlatih. Ia bisa memotong rambut sambil bercanda, membuat pelanggan tertawa ringan. Bahkan banyak anak kecil yang awalnya takut mencukur, tapi akhirnya mau duduk di kursinya karena ia sabar dan ramah. Kadang, saat sepi, Khairul duduk sambil membersihkan alat-alatnya cukurnya. Ia memastikan semuanya steril dan rapi. Ia menikmati pekerjaannya, bukan hanya sebagai sumber rezeki, tapi juga sebagai cara untuk melayani orang-orang di sekitarnya. Di sekitar tempat cukurnya, ada deretan rumah-rumah sederhana, suara burung yang bersahut-sahutan, dan kebun kecil milik warga yang ditanami cabai, tomat, dan sayur-sayuran. Anak-anak sering bermain kejar-kejaran di jalan desa. Di sore hari, warga duduk di teras sambil minum kopi dan bercengkerama. Bagi Khairul, desa ini bukan hanya tempat tinggal. Ini adalah keluarga besar. Menjelang malam, setelah tempat cukurnya tutup, Khairul membantu ayahnya memperbaiki hal-hal kecil di rumah. Ada kalanya ia menemani ibunya menjemur pakaian atau membawakan air dari sumur. Setelah makan malam, ia berbincang dengan orang tuanya tentang hari itu. Meskipun usianya sudah 30 tahun dan belum menikah, ia tidak pernah merasa kesepian. Ia merasa tugasnya sekarang adalah merawat kedua orang tuanya dan bekerja sebaik mungkin. Sebelum tidur, ia sering menatap bintang dari halaman rumahnya
sambil berkata dalam hati, semoga esok lebih baik dan semoga Allah memberi jodoh yang baik pada waktunya. Dan malam pun berlalu dengan angin lembut yang mengantar tidur seluruh desa. Sejak pertama kali membuka tempat cukurnya beberapa tahun lalu, Hoirul menetapkan satu hal kecil yang selalu ia jaga. Anak yatim di desanya boleh potong rambut gratis. Tidak ada tulisan pengumuman. Tidak ada spanduk khusus. Tidak ada yang tahu kecuali anak-anak itu sendiri. Semua berawal dari hari pertama ia membuka usahanya. Saat itu, seorang anak laki-laki kurus bernama Darman, berusia sekitar 8 tahun, berdiri di depan pintunya. Matanya berkaca-kaca, membawa uang koin receh yang jumlahnya bahkan tidak cukup untuk membeli jajanan pasar. Hoirul tersenyum lembut saat melihat anak itu menggenggam uang erat-erat. Kamu mau potong rambut? Tanya Hoirul sambil berjongkok. Darman mengangguk pelan. Tapi uang saya nggak cukup bang. Hoirul menepuk pundaknya. Untuk kamu, gratis. Masuk ya. Duduk, rambut bagus, bikin kamu tambah percaya diri. Sejak hari itu, tanpa perlu diucapkan lagi, semua anak yatim yang datang selalu duduk di kursi cukurnya tanpa harus membayar. Suatu sore, ketika matahari memantulkan warna keemasan di dinding kayu tempat cukurnya, datanglah 3 anak yatim, Bowo, Darman, dan Indra. Rambut mereka sudah panjang dan kusut, pakaian sederhana, tapi raut wajah mereka ceria setiap kali melihat Hoirul. Bang Coy, potong samping pendek ya. Bang, Indra mau model rapi kayak kemarin. Bang, aku mau yang keren, biar kayak artis. Hoirul tertawa lebar. Satu-satu ya, antre dulu. Rambut rapi, bikin hati rapi. Ia mencuci tangan, menyiapkan sisir, gunting, dan kain penutup. Gerakannya halus, teliti, seperti seorang seniman dengan kanvasnya. Setiap selesai satu anak, ia menepuk bahu mereka sambil berkata, gratis ya, yang penting kamu sekolah dan rajin salat. Anak-anak itu selalu mengangguk dengan senyum lebar, senyum tulus yang hanya bisa dimiliki oleh anak-anak yang jarang mendapat perhatian lebih. Warga desa sebenarnya sering melihat anak yatim keluar dari tempat cukurnya tanpa membayar, tetapi mereka tidak pernah mempertanyakan apapun. Mereka tahu siapa Hoirul, pemuda sederhana, tidak banyak bicara, tapi berhati besar. Ibunya yang sejak pagi menyiapkan makanan dan merapikan rumah, selalu memperhatikan kebiasaan anaknya itu. Suatu malam ia menuturkan sesuatu yang membuat Hoirul terdiam. Hoirul, ibu lihat kamu sering gratiskan anak yatim. Kamu yakin tidak berat? Hoirul tersenyum tipis. Bu, saya cuma potong rambut. Ini satu-satunya cara saya bisa bantu. Kalau dulu saya kecil dan jadi anak yatim, saya juga pasti bakal butuh orang yang peduli. Ibunya tertegun, matanya berkaca-kaca. Kamu itu selalu seperti ayahmu, baik tanpa banyak bicara. Hoirul hanya menunduk, tersenyum, lalu melanjutkan merapikan alat cukurnya. Pada suatu hari Minggu, tempat cukur itu mendadak ramai. Anak yatim, keluarga miskin, dan beberapa pelanggan tetap antre di depan pintunya. Beberapa orang tua tersenyum, bangga melihat bagaimana anak mereka diperlakukan dengan penuh kesabaran. Bang Coy, nanti jadi ustadz atau orang kaya ya? Celetuk salah satu anak sambil tertawa. Hoirul hanya menjawab pelan,
Aku cuma mau jadi orang yang bermanfaat. Dan bagi anak-anak itu, ia sudah menjadi seseorang yang lebih dari cukup. Tidak pernah viral, tidak pernah pamer. Tapi kebaikan kecilnya menumbuhkan banyak hati besar di desa itu.